Kita pernah lihat di televisi atau di berita, kamarnya para koruptor dengan yang lain-lain itu beda. Bahkan ada TV-nya, kasurnya beda. Itu pun secara garis besar, apa ya, kayak mereka dimuliakan secara manusiawi, Pak ya. Kalau tadi yang terjadi, tadi contohnya tadi seperti itu kan membuat pelaku koruptor kemudian merasa, sudahlah, masih bisa lah berbuat begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Kembali dengan saya Muhammad Saiful, tentu di channelnya Novel Baswedan, dan di samping saya yang pasti yang punya channel yaitu Pak Novel Baswedan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sini saya akan bertanya tentang korupsi di bidang penegak hukum. Tentunya di hukum kita ini, di hukum negara Indonesia itu banyak yang tidak adilnya, Pak, yang terekspos. Seperti halnya itu kasus yang pernah rame, yang pernah Bapak tanganin tentang korupsi bansos. Orang itu bisa dapat peringanan karena dibully. Dibully netizen itu aja bisa peringanan hukum. Dan diberi peringanan. Ada lagi yang karena orangnya sopan, hadir di pengadilan itu sopan, baik, humanis atau apa, jadi tidak ditahan. Hanya denda. Itu kan merupakan aspek ketidakadilan sangat besar itu, Pak. Menurut Bapak, ada nggak sih kemungkinan korupsi di bidang penegak hukum itu sih, Pak? Gini, korupsi di sektor penegakan hukum itu yang paling berbahaya. Bahkan, korupsi di sektor penegakan hukum itu membuat korupsi-korupsi yang lain nggak akan bisa dibereskan. Dan kemudian, kebijakan-kebijakan negara, kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak mungkin bisa berjalan efektif kalau penegakan hukumnya masih korup. Nah, contohnya, ketika ada kebijakan terkait dengan masalah pajak, contohnya, ada pajak dibikin tertentu atau sektor tertentu yang harusnya nggak kena, dibikin kena, karena ada ketentuan yang berbeda. Maka, orang akan berhitung, kalau saya bayar, kemudian saya mesti bayar nilainya 10 gitu. Tapi kalau saya nggak bayar, saya kasih penegak hukumnya uang saja, saya cuma bayar 2. Mungkin dia akan pilih yang bayar 2 saja, karena dia memang korup gitu. Nah, hal-hal begini yang kemudian contoh yang paling mudah dilihat. Memang korupsi di sektor penegakan hukum ini luas ya, karena penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan kemudian ada tahapan-tahapan di peradilan, dan kemudian ada lembaga pemasyarakatan dan lain-lainnya. Belum lagi ketika penegakan hukum di sana ada bukan hanya hukum pidana, tapi ada hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum macam-macam ya. Ada peradilan agama dan lain-lain. Kita mungkin sering mendengar bagaimana ketika OTT masih banyak dilakukan, ada beberapa oknum-oknum penegak hukum ditangkap. Bahkan bukan cuma penyidik atau penuntut, bahkan hakim pun ada yang ditangkap. Bayangkan ketika masalahnya sampai seperti itu. Tentu kita bisa lihat banyak fenomena-fenomena di media-media sosial. Ketika ada penyelidikan dilakukan justru malah memeras, tapi tidak menegakkan fakta. Terus kemudian ada penyidikan dilakukan, justru kemudian ketika disuap tidak menegakkan keadilan, tapi justru malah mengkriminalisasi saksi barangkali, atau melakukan tindakan-tindakan yang lain. Atau bahkan membuat seolah-olah ada kasus, ada perkara, padahal tidak ada. Hal-hal begini tentu berbahaya. Begitu juga dengan proses penuntutan. Ketika penuntutan dilakukan, ternyata penuntutnya menerima suap, atau bahkan meminta suap, atau memeras orang-orang tertentu. Itulah salah satu dari contoh penegakan hukum yang bermasalah. Begitu juga dengan peradilan, sikap hakim yang kemudian berpihak, atau kemudian punya kepentingan tertentu, atau tidak menegakkan hukum dengan benar. Tapi itu kan sulit ya, karena tentunya ketika kita melihat di belakang saja, atau di tampak permukaan depan, seolah-olah ada alasan yang disampaikan dan ada penjelasan yang disampaikan. Memang itu ruang
ruang yang apa ya, yang mudah dibelok-belokkan. Tapi terkait dengan hal tersebut, tentunya kita mesti harus mendorong agar penegakan hukum itu bisa dilakukan pengawasan yang ketat, karena akan berdampak juga terkait dengan hal-hal yang lain. Penegakan hukum ini bukan cuma di tindak pidana korupsi saja, di semua jenis penegakan hukum. Ketika itu bisa berjalan efektif, tentu akan sangat bagus. Kita mungkin pernah mendengar ya, ketika ada media-media investigasi yang membuat liputan terkait dengan masalah adanya narapidana yang mendapatkan potongan tahanan yang lebih. Atau ketika di lembaga pemasyarakatan dia bisa pergi bepergian ya, makan di luar atau punya acara-acara keluarga khusus dan lain-lain, dan dilakukan secara rutin. Bahkan bukan sekedar liputan dari media investigasi, KPK pun pernah melakukan OTT kepada para oknum-oknum lembaga pemasyarakatan yang mendapatkan uang atau berbuat korupsi, sehingga dengan memberikan layanan-layanan berbayar di lembaga pemasyarakatan, baik itu kamar mewah, dan lain-lain. Itulah fenomena korupsi di penegakan hukum. Tentunya dampaknya membuat penegakan hukum itu nggak efektif. Kalau penegakan hukum tidak efektif, artinya hukum tidak bisa berjalan dengan benar. Kalau hukum tidak bisa berjalan dengan benar, maka tujuan hukum itu sendiri nggak akan tercapai. Nah, ini problem yang serius ya. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan korupsi atau anti korupsi atau pemberantasan korupsi, maka fokus yang terbaik adalah ketika memilih untuk memperbaiki atau memberantas korupsi di sektor penegakan hukum terlebih dahulu. Karena itu akan ada efek domino kepada sektor-sektor lain. Kalau kemudian dalam rangka untuk melakukan tugas-tugasnya, penegak hukum kemudian dengan semakin baik, semakin efektif bisa memberantas korupsi atau bisa berlaku dengan objektif, dengan benar, maka itu akan berdampak kepada sektor-sektor lainnya, dan sektor-sektor lainnya akan menjadi lebih baik. Tapi ketika kita lihat masalah korupsi di sektor penegak hukum itu banyak terjadi, maka kita bisa lihat masalah ketidakadilan dibicarakan di mana-mana, masalah kerusakan lingkungan hidup kemudian tidak tertangani, pelakunya justru malah bisa bebas, tidak ada pertanggungjawaban hukum kepada yang bersangkutan. Kita bisa lihat sektor penerimaan negara yang seharusnya bisa lebih baik, bisa lebih besar, karena banyak yang menghindar dan berbuat korupsi tidak terjerat, dan negara menjadi tidak mendapatkan penerimaan lebih banyak. Belanja negara juga yang harusnya bisa diefisiensi, kemudian terjadi pemborosan, yang itu terjadi karena praktek-praktek korupsi dan lain-lain. Dan kita bisa melihat itu semua. Bahkan kita bisa melihat berapa banyak masalah hak asasi manusia terjadi karena korupsi di sektor penegakan hukum. Bukan sekedar itu, bahkan kita seringkali mendengar hal-hal yang terkait dengan masalah ketidakadilan yang sangat mendasar. Dan itu sering dibicarakan juga di media sosial barangkali. Bahwa ada orang yang mungkin hanya mencuri sebatang ranting atau buah tertentu, dan kemudian diberikan hukuman yang cukup tinggi dibanding dengan pelaku korupsi yang dapat uang banyak, bisa jadi lebih rendah dari itu. Itu kan masalah ketidakadilan. Tentunya ketika kita bicara terkait dengan masalah hal-hal terkait dengan penegakan hukum, itu adalah isu yang sangat mendasar. Dan kalau kita lihat, kemajuan dari suatu negara itu pasti akan berhubungan erat dengan kemajuan penegakan hukumnya. Memahami penegakan hukum juga bukan sekedar menegak hukum itu untuk menghukum orang. Fokusnya mesti nggak di sana. Kalau penegakan hukum efektif, itu mestinya akan ditandai dengan orang akan tidak mau berbuat melanggar hukum. Kenapa? Karena dia tahu, kalau berbuat saya akan ketahuan, dan dalam waktu yang singkat saya pasti dihukum. Ketika sadar itu, orang nggak mau melanggar. Tapi ketika penegakan hukumnya masih korup, masih banyak perbuatan penyimpangan yang terjadi, maka orang akan berspekulasi. Saya berbuat menyimpang, kira-kira untungnya berapa? Sekian. Kalau saya kemudian ketahuan
Saya bisa bayar nggak? Oh bisa. Bayarnya berapa? Oh lebih kecil ternyata. Kalau ternyata saya nggak bisa bayar, harus dihukum. Kira-kira uang hasil kejahatan saya masih aman nggak? Ternyata masih aman. Dan di pemasarakatan ternyata dapat cara-cara tertentu untuk bisa keluar lebih cepat atau bisa bepergian, bisa agak bebas dan dapat perlakuan yang istimewa. Maka orang akan termotivasi untuk berbuat kejahatan. Maka perbaikan sektor penegakan hukum itu akan memperbaiki banyak sektor. Dan itu harusnya menjadi prioritas untuk memperbaiki secara keseluruhan. Baik kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan satu lagi, itu akan berdampak kepada perilaku masyarakat tentunya. Kalau kemudian penegakan hukum menjadi lebih baik, pastinya masyarakat akan lebih tertib, lebih berdisiplin. Contoh kecil lah. Kalau orang Indonesia bepergian ke Singapura, contoh negara terdekat, kita bisa lihat orang-orang Indonesia di sana kira-kira buang sampah sembarangan enggak? Pasti tidak. Merokok sembarang tempat? Tidak mungkin. Kenapa? Aturan. Karena kalau dia buang sampah sembarangan, dalam waktu yang tidak lama, dia akan dihukum, diberikan denda, dan itu pasti, atau setidaknya dia merasa pasti. Ketika itu yang terjadi, maka hukum efektif. Apakah terus berarti orang-orang akan banyak dihukum? Faktanya tidak, karena orang akan memilih. Saya tidak mau berbuat, nanti ketahuan. Tapi ketika orang membuang sampah, dia merasa bahwa kemungkinan besar tidak akan ketahuan, maka dia buang sampah mungkin sembarangan. Tapi ketika itu kemudian disadari, maka menjadi dia tidak mau berbuat. Dan ketika dia tidak mau berbuat karena awalnya takut kena hukuman, kemudian berlangsung sekian lama akan membuat perubahan pada karakternya dia. Dia saat tidak ada aturan pun atau tidak dalam kondisi yang tidak ada hal yang membuat dia terikot atau terlihat, dia tetap tidak mau melakukan. Tentunya itu kemungkinan besar akan seperti, walaupun ada juga yang berbuat. Tapi memahami pentingnya penegakan hukum tadi itu bukan hanya memperbaiki kepentingan dari ekonomi, kepentingan negara dalam pembangunan, dalam politik, dalam sosial, tapi juga merubah perilaku. Dan itu penting sekali. Nah ini Pak, tadi di bidang penegak hukum ini Pak, ada ketika putusan pengadilan sudah rendah, terus masuk di lapas pun, LP pun juga kamarnya beda. Kita pernah lihat di televisi atau di berita, kamarnya para koruptor dengan yang lain-lain itu beda. Bahkan ada TV-nya, kasurnya beda. Itu pun secara garis besar, kayak mereka dimuliakan secara manusiawi Pak ya. Ya karena ada TV, dengan yang lain kan, dengan maling ayam, maling apapun kan beda Pak. Tapi koruptor seakan-akan terhormat, dia mencuri dan terhormat. Dan pertanyaan buat Bapak itu, apakah para penegak hukum ini juga ada yang ngawasi Pak? Secara penegak hukum juga kan banyak yang main di bidang penegak hukum juga gitu Pak. Kalau sama-sama main ya mau jadi apa negara ini, kan seperti itu Pak. Ya memang seharusnya ada yang ngawasi, seharusnya. Tapi dalam prakteknya, apakah pengawasan itu bisa efektif atau tidak? Kan menjadi permasalahannya seperti itu. Memang diperlukan keadaan di mana pimpinan dari masing-masing lembaga dan juga kepentingan pimpinan negara juga perlu untuk memberikan perhatian yang lebih terkait dengan upaya atau untuk mendorong agar perbaikan di sektor penegakan hukum itu bisa dilakukan dengan segera. Karena apa? Kalau tadi yang terjadi, tadi contohnya tadi seperti itu kan membuat pelaku koruptor kemudian merasa, sudahlah, masih bisa lah berbuat begitu. Walaupun namanya ditahan kan tetap aja nggak enak. Tapi kan ketika dapat layanan begitu kan akan seharusnya lebih berat dong. Karena kan korupsi itu pengkhianatan. Pengkhianatan, dia disumpah, pejabat yang disumpah untuk berbuat yang benar, untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara, kemudian berlaku sebaliknya. Itu kan pengkhianatan. Tapi kemudian ketika penegakan hukumnya justru malah membuat dia lebih dipandang mulia, dipandang lebih baik, itu kan masalah ya. Tadi saya katakan, tentunya itu bukan satu langkah selesai gitu. Perlu tindakan yang menyeluruh.
perlu ada suatu perubahan yang dilakukan dengan komitmen tinggi. Dan itu harus dimulai dengan kejujuran. Kejujuran, kesungguhan, dan keberanian. Kenapa? Kalau itu tidak dilakukan, tidak segera dilakukan, maka upaya untuk perbaikan akan semakin tertunda. Dan kita tentu semua berharap bahwa negara kita menjadi lebih baik, dan itu bisa dilihat dengan perbaikan di semua sektor. Gitu. Di negara kita ini orang bahkan sudah ada putusan bersalah dan menjalani hukuman, dia keluar pun masih bisa jadi wali kota, bupati. Istilahnya itu nggak ada apa bedanya gitu Pak. Istilahnya kan, dan orang ketemu orang juga ketika ke kampung bahkan salaman dicium tangannya koruptor itu kan kayak seakan-akan kan dimuliakan karena aturan hukum kita, yaitu orang pernah jadi napi bahkan bisa jadi direktur, bisa jadi pejabat. Ya, itu kan sangat-sangat kemunduran menurut kami. Sedangkan kita kan banyak orang yang jujur yang lainnya Pak. Ya. Memang itulah yang terjadi ketika korupsi di sektor penegakan hukum masih terjadi, masih banyak. Oleh karena itu kita semua tentunya berharap di kemudian hari itu menjadi perhatian. Dan saya yakin kalau sektor penegakan hukum itu bisa diperbaiki atau diprioritaskan untuk diperbaiki, terutama di masalah korupsinya, dan tentunya banyak pembenahan lainnya harus dilakukan untuk perbaikan. Kalau itu bisa dilakukan, maka kita melangkah dengan lebih cepat untuk melakukan perbaikan itu. Dan tadi yang diceritakan Mas Saiful, semoga dalam waktu yang nggak lama bisa berubah, nggak terjadi lagi. Walaupun ketika kita bicara sekarang, kita tentunya pesimis ya dengan keadaan itu. Tapi kita harus terus membicarakan, terus mengkritisi, terus mau peduli, yang dengan begitu kita sedang membangun atau membesarkan harapan. Sehingga kita sedang bicara optimisme untuk kebaikan ke depan. Itu yang harus kita lakukan. Negara kita itu kan demokrasi Pak ya. Ya. Dan demokrasi itu tentunya biayanya sangat mahal. Dengan biaya yang besar, kita bisa ikut berpolitik lah, misalkan gitu kan. Banyak cara-cara yang mereka lakukan, atau dia korupsi, atau dia apa jenis itu nyogok orang atau apalah sehingga dia jadi pejabat. Nah, ini kan awal mulanya Pak. Awal mula sehingga terbentuknya kebiasaan itu. Dan ketika dia duduk langsung di tempat atas lah, wewenang itu akan diterapkan di bawah. Lah untuk mungkin ada nggak Pak cara ke depan atau menurut Pak Novel ini agar negara kita itu setidaknya itu hal-hal seperti itu sudah tidak ada? Begini, kalau bicara demokrasi, inti demokrasi itu adalah kekuasaan itu di rakyat. Demokrasi itu, cuman caranya bagaimana itu banyak beda-beda. Terkait dengan hal tersebut memang ketika kemudian seperti sekarang yang terjadi di negara kita, bahwa proses demokrasi dalam pemilihan pejabat dimanfaatkan dengan politik uang, dan kemudian untuk mendapatkan suatu kedudukan atau posisi jabatan tertentu, dia keluar uang sekian banyak, dia akan kembalikan lagi nanti dengan di posisinya dia dengan berbuat korupsi, dan itu menjadi lingkaran setan. Maka kita semua harus mau peduli ya. Kita semua harus mau peduli dan kemudian tidak membiarkan itu terjadi. Ketika kita memaklumi, maka itu akan terus terjadi dan ya kita hanya bisa melihat kerusakan yang ada gitu. Dan kalau dilihat apa yang harus dilakukan, memang begini. Ketika bicara demokrasi, artinya kekuasaan itu ada di rakyat, maka polanya bagaimana? Itu sebenarnya orang-orang Indonesia banyak yang pintar-pintar, banyak yang hebat-hebat, dan mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menyampaikan atau berinovasi atau mengkreasi suatu aturan dan lain-lain. Banyak ahli-ahli di Indonesia. Cuman ketika praktek korupsi itu banyak terjadi, maka usulan-usulan atau masukan-masukan yang baik itu nggak mungkin diimplementasikan. Nah sekarang kembali lagi, ketika kita bisa dorong, kita selalu suarakan, kita selalu mengkritisi agar negara kita menjadi lebih baik, maka pada dasarnya kita sedang membangun harapan. Tadi saya katakan, saya yakin pada suatu saat tentunya akan ada kebaikan. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita semua, orang-orang yang mau membuat kebaikan, itu terus mau berkolaborasi, terus mau bersuara, terus mau peduli demi kepentingan kebaikan. Gak mudah memang. Musuhnya juga banyak.
orang-orang yang ingin atau nyaman dengan keadaan sekarang yang banyak peluang-peluang korupsi ini tentu tidak akan membiarkan kita berbuat begitu. Tapi kita harus sadar bahwa kita mencintai negeri ini. Dan kita harus sadar kita tinggal di Indonesia dan berketurunan di Indonesia. Tentunya anak cucu kita nanti akan mendapatkan dampaknya atau hasilnya dari yang terjadi sekarang ini. Kalau kita terus mengupayakan kebaikan, maka hasilnya mereka akan rasakan. Tapi kalau kita membiarkan kejahatan, dampaknya mereka akan alami. Jadi posisi kita adalah peduli dan berbuat. Kita jangan terlalu risau dengan hasil. Kalau kita risau dengan hasil, nanti pesimis. Nanti kita masa bodoh. Tapi ketika kita fokus dengan apa yang kita lakukan, percayalah bahwa itu pasti menguntungkan diri kita, dan itu juga akan berdampak kepada generasi-generasi yang berikutnya. Itu yang penting. Terima kasih waktunya Pak Novel, ilmunya yang sudah dibagikan ke kami, tentunya para anak muda. Dan insya Allah kita akan lanjut bincang-bincang dengan beliau, tentunya di channel Novel Baswedan ke depan. Sekian dari saya. Jangan lupa salam integritas, anti korupsi.